ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI. Pada tahun 2004, Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi pasca reformasi 1998. Nyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah melalui dinamika politik yang cukup panjang, bangsa ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, menggantikan Megawati Soekarno Putri. Transisi kekuasaan berlangsung secara damai dan demokratis, menandai semakin kuatnya sistem demokrasi di Indonesia. Secara politik, kondisi nasional relatif lebih stabil dibandingkan awal reformasi. Namun, konsolidasi demokrasi masih terus berjalan. Pemerintah menghadapi tantangan dalam membangun pemerintahan yang bersih, memperkuat penegakan hukum, serta menjaga stabilitas keamanan di tengah ancaman terorisme dan konflik di berbagai daerah. Dibanding ekonomi, Indonesia masih dalam proses pemulihan dari dampak krisis moneter 1997 sampai 1998. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi. Pemerintah dituntut menjaga stabilitas harga, memperkuat nilai tukar rupiah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi sosial, harapan rakyat terhadap perubahan sangat besar. Masyarakat menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera, aman, dan adil, dengan berbagai tantangan dan harapan. Awal kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi momen penting dalam perjalanan Indonesia menuju demokrasi yang lebih matang dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dan Susilo Bambang Yudhoyono dikenal sebagai sosok pemimpin yang tenang, struktur, dan komunitif. Sebelum menjadi presiden, beliau memiliki latar belakang militer yang kuat dan karir panjang di dunia pemerintahan. SBY merupakan lulusan terbaik Akademi Militer dan meniti karir di TNI hingga mencapai pangkat jenderal. Sebelum terpilih sebagai presiden pada tahun 2004, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pengalaman tersebut membentuk karakter kepemimpinannya yang berhati-hati, mengutamakan stabilitas serta mengedepankan pendekatan diplomasi. Pada masa pencalonannya, citra publik terhadap SBY cukup positif. Ia dipandang sebagai figur yang santun, berwibawa, dan membawa harapan perubahan kemenangan dalam pemilihan presiden langsung pertama, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap dia. Kebijakan utama dan program kerja. Salah satu kebijakan penting pada periode pertama adalah bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini muncul akibat kenaikan harga BBM tahun 2005 yang berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Tujuan BLT adalah membantu masyarakat miskin agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dampaknya, jutaan keluarga menerima bantuan tunai untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Namun, kebijakan ini juga mendapat kritik karena pendapatan penerima dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Kebijakan penting lainnya adalah tercapainya perdamaian Aceh melalui Perjanjian Helsinki tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM. Perjanjian ini menjadi tonggak sejarah karena berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama 10 tahun. Situasi keamanan di Aceh membaik dan pembangunan dapat berjalan lebih stabil, meskipun proses reintegrasi sosial dan politik membutuhkan waktu. Selain itu, pemerintahan SBY juga meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat, yaitu PNPM Mandiri. Program ini bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pembangunan berbasis partisipasi masyarakat desa.
Dampaknya terlihat pada meningkatnya pembangunan infrastruktur desa dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Meski demikian, pengawasan dana tetap menjadi tantangan. Saudara-saudara, demokrasi dan keadilan akan hampa tanpa kesejahteraan rakyat. Karenanya, dalam 10 tahun terakhir, pemerintah terus gigih mendorong kebijakan pembangunan yang pro rakyat. Memasuki periode kedua, yaitu tahun 2009 sampai 2014. Pemerintah menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi 2008. Namun, Indonesia relatif mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan SBY juga terus mendorong pemberantasan korupsi serta memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Oleh para pendahulu, baik Presiden Habibie, almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, maupun Presiden Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan berbagai kebijakan dan peristiwa, Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan gaya kepemimpinan yang cenderung demokratis dan teknokratis. Ia dikenal berhati-hati dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan masukan para ahli, serta mengutamakan stabilitas politik dan ekonomi. Dalam penyelesaian konflik Aceh, misalnya, ia memilih jalur diplomasi dan dialog dibandingkan konfrontasi. Jika dikaitkan dengan semangat reformasi, kebijakan cukup konsisten dalam menjaga demokrasi, mendukung pembebasan pers, serta memastikan pemilu berjalan secara langsung dan terbuka. Pengaruh kepemimpinannya terlihat dari stabilitas politik yang relatif terjaga selama 2 periode, serta meningkatnya citra Indonesia di tingkat internasional. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa kebijakan dan dinamika politik dalam negeri, secara umum, masa pemerintahannya berperan dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Refleksi dan penutup. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini saya berdiri di mimbar yang mulia ini dengan 1000 perasaan yang sulit saya lukiskan. Sudah dapat dipastikan inilah terakhir kalinya saya berpidato di tempat yang terhormat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari perjalanan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita dapat melihat bahwa setiap pemimpin memiliki tantangan dan cara tersendiri dalam menjalankan pemerintahan. Nilai kepemimpinan yang dapat diteladani antara lain sikap tenang dalam menghadapi krisis, mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik, serta menjaga stabilitas negara di tengah dinamika politik dan ekonomi. Kepemimpinannya menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang, kerjasama dengan berbagai pihak, dan komitmen terhadap demokrasi. Meskipun tidak terlepas dari kritik dan kekurangan, masa pemerintahannya memberikan kontribusi dalam memperkuat fondasi demokrasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai generasi muda, kita dapat belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab, ketegasan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan mendengarkan aspirasi rakyat. Sejarah kepemimpinannya ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipelajari dan dijadikan pelajaran bagi masa depan bangsa Indonesia.